Sobat Jitu, kembali lagi bareng saya Kiwan dan tim Jitu Solusi. tentu saja masih di program Toolbox, di mana Sobat Jitu akan dapat informasi terlengkap tentang Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Karena di sini kita ingin mengajak Sobat Jitu bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan juga produktif. We make people more productive. Nah, Sobat Jitu, ini masih ada rangkaian dari video yang kemarin ya, tentang bagaimana kita memperbaiki, mengecek terlebih dahulu kondisi dari barang-barang Makita yang Sobat Jitu punya. Yang kemarin kita membahas soal gerinda ya. Nah, hari ini kan ada beberapa bagian tuh setelah dicek, ada bagian yang memerlukan peralatan khusus tuh, special tools dan juga multitester ya. Hari ini kita akan tunjukkan kepada Sobat Jitu seperti yang sudah kita janjikan di service center-nya Jitu Solusi. Salah satunya yang ada di Jakarta ini. Tepatnya di mana ini, Mas? Jalan Boulevard Bukit Gading Raya nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di gedung Geraha Kita Karya ya. Nah, di sini Sobat Jitu bisa membawa berbagai produk-produk Makita yang memang mungkin mengalami kendala, bisa langsung dibawa ke sini. Selama itu barangnya orisinil, pasti akan mendapatkan jasa servis gratis seumur hidup. Dan sebelumnya mungkin Sobat Jitu punya yang baru juga, nggak usah takut karena ada garansi 2 tahun ya. Untuk barang-barang dari Makita, tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kita langsung akan menunjukkan dengan special tools yang ada di service center ini, bagaimana sih membongkar atau memperbaiki bagian yang memang memerlukan spesifikasi khusus. Kita langsung ke sana? Oke, ayo Mas. Nah, Sobat Jitu, kita sekarang sudah ada di bagian dalam dari service center Jitu Solusi yang akan mengerjakan bagian dari gerinda Makita ya? Ya, tadi kita melakukan analisa secara umum, kemudian pada bagian gerinda ini juga memerlukan penanganan menggunakan special tools, maupun pada unit lain dengan penerapan mekanisme yang sama. Nah, kita akan informasikan ke Sobat Jitu semua caranya, terutama untuk melepas bagian armatur, kemudian ada bagian as, spindle, dan gearnya. Nah, yang pertama di bagian armatur, di sini ada baut. Kita akan lepas. Nah, ini kondisi sudah ringan. Nah, kalau kondisinya kencang karena pemakaian yang sudah lama dan tidak ada perawatan, biasanya kondisinya itu kencang. Lindungi dengan kain seperti ini, dijepit menggunakan tang penjepit, ataupun menggunakan ragum. Dengan posisi pengencangan, jangan terlalu kencang. Untuk menghentikan saja putarannya. Ini bagian gear. Nah, selanjutnya kita akan melepas armaturnya. Seperti apa prosesnya? Bisa menggunakan ini. Apa itu? Namanya pipe ring untuk arbor press. Kemudian kita menggunakan ini. Ini IR356, nama special toolsnya di internal Makita. Nah, kita untuk melepas ini digunakan sebagai dudukan. Selanjutnya posisinya nanti kita akan sesuaikan. Nah, ini masih dapat. Kemudian kita press. Nah, seperti ini. Kita bisa melakukan pengepresan. Nah, mudah ya? Mudah. Kemudian untuk memasangnya kita tinggal balik posisinya. Nah, ini posisi bearingnya. Kemudian ini armatur yang sudah terlepas. Untuk memasangnya kita tinggal balikan posisinya. Ini kita tidak gunakan. Nah, nanti kita cari posisi yang pas dengan dudukan yang ada di sini, yang tidak menghalangi bearing. Ini posisi sudah terpasang. Kenapa sih mesti menggunakan press? Ada beberapa ukuran bearing yang memang ketika kita lakukan dengan pemaksaan atau dipukul dan posisi pemukulannya tidak rata, miring, itu nanti akan kasar kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran spindle. Ya, spindle atau as di bagian bearing box. Kita melepas bearing dudukan terlebih dahulu. Untuk yang kecil nanti akan setelah terlepas saya kasih lihat. Nah, menggunakan tracker ini
bisa dilakukan, terutama karena ini merupakan alat umum. Apabila pengguna atau Sobat Jitu memiliki alat ini, bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Untuk di sini kita juga bisa menggunakan ini. Nah, di bagian tengah sini ada cowakan yang akan mempermudah kita ketika melakukan melepas bearing yang kecil ini. Dia akan mengait sehingga aman. Oke. Nah, didorongnya menggunakan apa? Jika tersedia pin, itu akan mantul. aman. Ini kita lakukan ketika kondisi bearing juga di saat pemeriksaan kondisinya masih bagus, sehingga nanti bisa dipakai kembali. Nah, untuk selanjutnya ada pengait. Kita lepas menggunakan snap ring. Seperti ini. Snap ring, ada plat washer. Kemudian gearnya. Nah, untuk tipe yang ini proses melepasnya cukup mudah. Jadi ada pengait atau key sebagai pengunci. Putraf K3. Posisinya ada di sini. Setelah spiral bevel gear terlepas, selanjutnya kita akan melepas ada key kecil sebagai pengunci. Oke. Kita lepas. Kemudian ini yang akan kita press. Pada tipe tertentu, pengait gear langsung terkait di as, sehingga bisa langsung di-press prosesnya. Nah, untuk tipe yang 9553B ini lebih mudah, sehingga kita bisa lepaskan. Kita menggunakan special tool, posisi nanti mengepres di bagian sini, tidak di bagian atas pangkal dari dudukan bearing, karena bisa merusak, patah ya, membuat cowakan melebar, sehingga pada saat dipasang tidak bisa. Oke. Ini kita dorong posisinya. Nah, ini kita dorong seperti itu. Nah, setelah posisi yang sudah ringan, baru menggunakan pendorong yang kecil tadi. Ini baru asnya didorong, karena kondisi seperti ini sudah kaitan pengait asnya sudah ringan untuk didorong, sehingga tidak merusak as dudukan bearing. Ini kondisi asnya. Oke. Kemudian untuk proses memasangnya, kita tinggal kembalikan posisinya. Kita balik, kemudian kita Pressnya terbalik ya? ya, kita press. Nah, ini bagian bearing, ada pengait yang menggunakan sama. Menggunakan snap ring, nanti dilepas, snap ring tutup, kemudian kita dorong bearingnya. Oke. Ini kita untuk memasang asnya. Menghindari nut yang rusak, kita bisa tutup dahulu. Nah, ini cukup ringan. Nah, ini sudah terpasang. Kayaknya kita bisa gunakan grease terlebih dahulu supaya menempel. Nah, ya, posisinya sudah pas. Kemudian masukkan spiral bevel gear, masukkan hot washer, kemudian pengikatnya. Selanjutnya kita pasang bearing. Bearing sama kita press. Oke. Posisikan rata. Ya. Posisinya sudah pas. Oke. Sekarang waktunya untuk kita rakit. Pertama kita pasang gear dulu pada armatur tadi. Kita kencangkan, kita kunci dengan nut penguncinya. Oke, selanjutnya ada rubber. Kita pasang di bagian belakang. Nah, armatur ini ketika melakukan pemeriksaan kita juga bisa menggunakan armatur tester. Kondisinya aman, tidak ada kebocoran, tidak ada induksi magnet. Oke. Kemudian kita pasang. Untuk bagian housingnya,
pengunci dari feel-nya atau gulungannya. Kemudian ada baffle plate, kita masukkan. Ya, penguncinya kita kencangkan. Oke. Nah, ini udah terpasang. Kemudian bagian gear housing-nya kita kencangkan. Selanjutnya, pasang apa lagi? Kita pasang carbon brush. Carbon brush. Setiap pemasangan carbon brush ada penguncinya ya? Ada. Ini ya? Karena posisi carbon brush harus stabil. Oke. Tidak bisa bergerak. Kita boleh tutup juga covernya. Oke. Ini kondisi masih bagus. Pelumasannya ketika kondisinya sudah hitam kayak seperti biasanya mesin kerja berat seperti rotary hammer, itu harus dicuci menggunakan BBM. Ya. Okay. Kondisi ini kita cukup tambahkan grease saja di gearnya. Okay. Kemudian kita pasang. Tidak perlu diolesin di semua bagian ya? Tidak, karena ketika nanti sudah digunakan, dia berputar akan merata. Grease-nya harus secukupnya, tidak boleh sampai benar-benar penuh di ruang gear housing. Apa yang Karena akan terjadi? itu memperberat kerja mesin, sehingga kondisi di area gear housing akan lebih panas. Jadi logikanya mungkin kita bergerak di antara di darat sama di sungai. Pasti kita berjalan di kondisi basah itu lebih berat. Oke. Kemudian kita pasang covernya. Kita pastikan putarannya tidak terhambat. Posisi cover juga dipasang sesuai dengan kebutuhan aja? Sesuai dengan kebutuhan. Pemotongan dan pengerindaan nanti menyesuaikan saja. Ya, ini kondisi sudah selesai digunakan. Oke. Kemudian proses terakhir sebelum penyimpanan bisa dibersihkan di bagian bodi menggunakan cairan sabun maupun cairan BBM, tapi secukupnya sehingga tidak merusak bagian cat. Saya sempat ingat bahwa kalau setelah kita lumasin, kita lakukan kayak tadi pembersihan berkala, sebelum dilakukan kepada medianya, sebaiknya kita putarin dulu ya? Iya, seperti tadi. Tanpa beban ya? Tanpa beban. Gitu. Berapa lama tuh Mas, kira-kira? Range 1-3 menit itu tidak masalah. Intinya membuat mesin ini sudah running pada RPM idealnya. Nanti ada keterangan, apabila terjadi hambatan pasti putaran mesin itu terasa. Tingkat kekencangannya, RPM-nya, itu biasa lambat, itu berarti kemungkinan ada putarannya ada yang menghambat. Entah itu bearingnya, entah itu gearnya. Nah, Sobat Jitu sudah melihat bagaimana pengerjaan di service center yang tentu saja sangat profesional untuk produk Makita dari Jitu Solusi. Jadi komponen utama pada bagian mesin Makita, baik yang listrik maupun yang baterai, itu secara garis besar itu sama. Ada apa aja tuh Mas? Jadi ada carbon brush, ada switch, ada armature, ada feel, kemudian ada gear ataupun belt. Kemudian juga terdapat bearing untuk bagian mesin sebagai dudukan benda yang berputar. Benar sekali. Dan gak jemu-jemunya, saya mengingatkan kepada Sobat Jitu bahwa tenang saja, semua produk Makita sudah digaransi selama 2 tahun. Iya. Dan juga untuk biaya servisnya gratis seumur hidup. Hanya saja jika ada pergantian spare part, itu akan dikenakan sesuai dengan spare part yang diganti ya. Iya. Dan bisa di seluruh jaringan service center Jitu Solusi yang ada di seluruh Indonesia. Tepat sekali. Makita adalah produk original Jepang. Mengenai produk Makita yang diproduksi di beberapa negara, itu adalah pabrik yang dibangun oleh Makita di negara tersebut. Oke. Sehingga standar kualitas produksinya adalah Makita Jepang. Oke. Yang diproses langsung oleh pabrikan pusat Makita di Jepang. Hanya saja mereka membangun pabrik di negara-negara tersebut seperti itu. Jadi bisa kita jamin bahwa semua kualitasnya dan barang-barangnya sama ya? Tepat. Langsung dari Makita Jepang. Nah, begitu juga dengan Jejo Tools nih Mas, yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ini merupakan bagian dari leading brand terbaik dari China, yang biasanya Sobat Jitu bisa temukannya di sana. Ya. Sekarang ada di Indonesia dengan nama Jejo Tools dan bisa didapatkan di seluruh jaringan distribusi Jejo Tools yang ada di Indonesia. Sampai di sini aja perjumpaan kita. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan juga komen jika ada beberapa pertanyaan, terutama tentang perbaikan, perawatan, ataupun
hal-hal lain yang berkaitan dengan Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ya. Nah, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya Sobat Jitu bisa segera mengetahui ada video terbaru nih dari Jitu Solusi. Buat Sobat Jitu juga yang ingin mengetahui berbagai informasi dari Jitu Solusi, bisa langsung mengunjungi di Instagramnya Jitu Solusi di @jitusolusi dan juga TikTok di @jitusolusi.com. Dan kalau Sobat Jitu ingin mengetahui berbagai range produk dan juga harga-harga dari Makita dan juga Jejo Tools, bisa langsung kunjungi saja toko-toko terdekat di kota kamu karena ada di seluruh Indonesia untuk Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Oke, itu saja yang kita sampaikan di video kali ini. Saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. we make people more productive. Sampai jumpa.